Selamat gini hari. Balik lagi ke channel yang ngebahas tentang Airsoft dan temen-temennya. Hari ini gue bakal ngebajak channelnya Om Abo. Dan kita akan lihat banyak unit. Di sini ada banyak unit yang kita sediain dari toko. Kita ada handgun di sebelah sini. Dan kita ada rifle di atas sini. Maupun kita juga ada unit custom di sebelah situ. Tapi hari ini aku akan membahas satu unit, sebuah unit yang spesial buat kalangan cewek. Kita akan membahas Mark 18 by King Arms. Oke, jadi buat unitnya pasti akan dibungkus. Nah, ini buat pembelian bentuk packagingnya bakal kayak gini. Cardboard, ini kardus biasa, right? Dan tapi di dalamnya bakal ada sebuah plastic frame di mana unitnya nanti akan disimpan. Nah, pas unitnya disimpan, ini nggak bakal kemana-mana, nggak bakal terguncang atau apa-apa. Tapi, misalnya pas beli nih, baru beli, belum ada rifle box, belum ada rifle bag, mau bawa-bawa, let's say mau ke airsoft field atau mau kemana-mana, ini bisa dipakai. Pasti ini bisa dipakai. Karena ini benar-benar meluk unitnya. Tapi, karena ini bentuknya benar-benar bentuk unitnya doang, kalau misalnya udah masang aksesoris nggak bakal muat ke dalam box. Nah, ini dari packagingnya ya, dari King Arms itu mereka nggak terlalu banyak yang didapat, paling cuman unit sama magazin mid cap doang. Ini aku buka dulu ya. Jadi nanti unitnya aku udah keluarin, tapi bentuknya ya kurang lebih kayak gini. Jadi nanti bakal dapat unit sama sebuah magazin dan udah itu aja. Sekarang kita ngebahas unitnya. Oke, so ini unitnya. Satu yang paling eye catching itu warnanya itu pink banget, pink girly banget. Nah ini makanya gue bilang tadi ini lebih cocok ke kalangan perempuan. Tapi bukan berarti cowok nggak boleh suka pink ya. Ini bebas mau siapa aja yang beli, tapi warnanya pokoknya pink. Nah ini kalau King Arms, ini mereka kayak King Arms, dari boxnya juga King Arms itu, mereka ngeluarin sebuah seri Mark 18 yang plastik. Jadi ini full dari depan sampai belakang itu plastik. Dari tabung popornya sampai barrelnya pun plastik. Tapi di bagian kecil-kecil seperti di selector sama bolt catch sama selector sama bolt catch doang itu metal, tapi sisanya itu plastik. Nah, ini juga ini based off Mark 18. Jadi udah tahu Mark 18 itu unit senjata yang dipakai oleh di US military dan handguardnya itu by Daniel Defense. Nah, kalau misalnya ini exactly the same, one by one, tapi bahan plastik. Nah, bahan plastik itu bukan berarti jelek ya. Ini high quality. Cuman bedanya high plastik sama metal itu, yang plastik itu lebih buat antara cewek. Aku bilang tadi, customer cewek, kalangan perempuan itu mereka sukanya ringan, lebih gampang dibawa lah. Ini bagus buat itu, tapi itu juga bagus buat competition. Karena ini kan ringan. Pas pakai competition kan high speed. Jadi mereka pakai yang lebih ringan biar lebih high speed. Nah, ini gearboxnya V2, of course V2 seperti semua M4. Jadi ini partsnya gampang banget ditemuin, service-nya gampang banget. Kalau misalnya mau belajar sendiri juga bisa. Dan dari aksesoris juga ada banyak fitur. Nah, kita mulai dari depan dulu. Ini ada handguard Daniel Defense Mark 18. Nah, ini quad rail. Jadi bedanya quad rail sama M-Lock sama Kimot itu, quad rail itu nggak harus beli rail lagi. Ini tinggal ya mau masang aksesoris, mau masang lampu boleh, mau masang foregrip di depan gampang, mau masang unpack atau sight di atas sini juga bisa. Dan of course seperti semua M4,
dratnya CCW di depan. Jadi ini bisa diganti, bisa masang peredam, bisa masang flash hider yang beda, bisa masang kompensator, semuanya bisa. Apakah ngaruh? Enggak, tapi ngaruh di look department doang. Ini dari box juga kita udah dapet side depan sama side belakang, of course. Dan ya buat fitur dari unit standar sih nggak terlalu banyak, karena ini juga termasuk unit affordable yang buat kalangan pemula juga. Nah, di bagian tengah ini kita ada bodinya atau receivernya. Upper receiver sama lower receivernya itu dua-duanya plastik. Dan ini standar M4. Of course, ini lebih fokus ke yang tangan kanan atau tangan normal itu biasanya ini di kanan di bagian sini doang, di sebelah sini nggak ada, masih polos. Tapi bukan berarti nggak bisa dipasang, ini bisa dipasang buat yang double sided, tapi ini cuman single doang. Sama magazine catch-nya cuman di bagian sini aja. Jadi ini magazine catch itu yang paling gampang mau dijadiin dua sisi, cuman kalau ini cuman satu sisi doang. Itu pun buat bolt catch. Nah ini bolt catch-nya juga buat unit ini yang bukan buat apa-apa, ini buat hiasan doang. Itu pun kalau misalnya kita kokang, ini nggak ada fungsi sama sekali. Jadi ini cuma ke depan belakang doang. Tapi ini bagian boltnya ini sebenarnya cover buat akses hop up. Nah ini hop up-nya udah hop up rotary, berarti ini udah bagus. Karet hop up-nya juga bakal tercontain di dalam sini. Ini buat ngatur hop up. Nah, hop up itu konsepnya kalau lebih banyak hop up, berarti pelurnya bakal lebih naik. Nah, itu kita tinggal seimbangin aja. Dimana pelurnya naik, turun, pas. Terus lurusnya bisa lebih jauh. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin aksesoris buat M4, pasti semuanya gampang dicari dan gampang diganti. Misalnya ini mau diganti jadi M-lock atau mau diganti jadi besi, tinggal bongkar, pasang lagi. Tapi sesuaiin dengan panjang laras. Tapi panjang laras juga bisa diganti-ganti juga. Nah, kita mulai ke belakang. Sini ada pistol grip. Di sini ada dinamo dalam sini. Nah, ini biasanya di kalangan airsoft, ini grip yang ya pemula banget. Jadi biasanya diganti. Ini gantinya gampang banget. Tinggal di dinamonya dikeluarin, terus diganti. Pasang lagi, dinamo masukin lagi. Tapi itu kalau misalnya agak awam, bawa ke toko, mereka bisa kerjain juga. Dan kita di belakang sini ada stoknya. Nah itu yang tadi ada slot buat, let's say buat sling atau buat QD, di sini nggak ada. Di sini benar-benar unit standar doang. Buat dipakai slingnya itu paling ditambahin lagi. Ini ada stoknya, ini stok standar crane stock. Jadi ini yang banyak ditemuin di rifle lain. Ini simple banget makanya, tinggal di set, dorong ke atas sini, terus ini bisa maju mundur. Nah, kita mulai ke pemasangan baterai. Jadi kalau buat pemasangan baterai, ini ditarik ke atas, terus ditarik ke belakang, bakal lepas. Nah ini kok ada tutup. King Arms itu ngeluarin unit ini pasti akan ada tutupnya. Apakah repot? Menurut aku repot. Karena kemarin sempet butuh banget unit, tapi ternyata ada tutupnya, kita nggak bisa tes. Jadi aku bawa sebuah obeng. Kali ini bisa dibuka. Jadi ini tinggal bautnya dibuka. Baik. Kali ini tinggal bautnya dibuka. Oh ya, dibuka seperti ini. Ini ada sebuah skrupnya, kelihatan? Sini. Dan ini tutupnya. Nah ini tutupnya bebas, kalau mau simpen, mau buang. Menurut aku sih nggak terlalu berguna, jadi we just leave it there. Dan ini akan mengeluarkan konektornya. Nah, ini konektornya dari box ini pasti akan Tamiya seperti biasa. Dan Tamiya itu cocoknya sama Tamiya lagi. Ini tinggal dipasang aja. So, langsung kepasang. Terus tinggal tes tembak. Single. Bisa. Kita mulai tes. Sekarang kita mulai ke testingnya. Jadi
ini pasti unitnya udah gearbox V2. V2-nya pun ini udah gearbox metal. Jadi ini gearbox yang tangguh, gearbox yang parts-nya gampang, modifnya gampang, sama kuat karena udah metal. Nah ini enaknya M4 itu, kalau M4 ya, karena magazin M4 itu mau beli magazin merek apa aja ya. Ini kita ada 2 magazin beda-beda. Dua-duanya muat. Jadi ini ada magazin yang ini muat. Mau pakai magazin yang ini juga muat. Dan ini nggak ngeliat ke merek magazin, mau magazinnya PT, mau magazinnya ini, mau magazinnya TWS, sama magazin AEG M4 bisa. Tapi beda dengan let's say Tokyo Marui. Tokyo Marui mereka magazinnya misalnya NJRS itu mereka magazinnya emang beda sendiri, atau kan kita bisa ngebandingin ke GBB magazinnya itu harus sesuai merek. Tapi kalau M4 yang V2 semua magazin bakal muat. Nah ini kita udah masang baterai di belakang, udah dikasih lihat tadi cara masang gimana. Nah kita mulai ngisi magazin. Cara ngisi magazinnya simple aja. Ini ada magazin, ini ada loadernya. Ini loadernya kita juga jual di sini. Jadi ini kalau misalnya beli AEG ini penting. Ini penting banget. Karena kalau misalnya nggak ada ini, magazinnya nggak bisa diisi. Ini di taruh di atas sini terus diisi aja. Nah, buat magazin M4 ini ada banyak macam. Ada yang mid cap, ada yang high cap. Yang high cap itu yang diisi dari atas terus dikerek dari bawah sini. Kalau ini kita pakai mid cap karena menurut aku mid cap itu lebih realistis, lebih quiet soalnya. Nggak ada suara. Nah, ini kita bakal tes chrono. Nah, itu di yang aku baca di online itu FPS-nya around 380. Jadi ini kita bisa langsung buktiin. Kita pakai peluru 0,20 atau 0,2. Dan kita akan tes langsung di chrono. Mari kita tes. I was right. 380. Pas 380. 383 lah. Kita coba tembak lagi. Apakah stabil? Ya kurang lebih 380. Hampir ke 390. Gitu. Dan kita ada juga mode burst-nya. Pasti. Dan kita akan coba langsung. Oh, nggak nangkep FPS, tapi nangkepnya 5-6 RPS. Tapi itu bisa nggak accurate. Dan Ambil nembak FPS burst, jangan terlalu dekat ini. Oh 8. Kita dapat 8 RPS. Jadi itu berarti nembaknya 8 peluru per detik gitu. Nah, ini pakai baterai 11,1. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, paling tinggal ganti gear ratio di dalam gearboxnya atau modif gearboxnya dikit. Karena ini udah baterai cepet, udah 11,1, jadi udah cepet banget. Itu baterai voltage tinggi. Dan kalau misalnya pakai terus-terus bisa, cuman lebih awet pakai 7,4. Tapi kalau misalnya mau RPS tinggi, RPS tinggi pakai 11,1. Kita habisin dulu. Oh iya. Kita habisin dulu. Nah, ini udah habis. Simple aja, tinggal dikeluarin. Ini bakal ada 3 atau 4 yang keluar, itu yang nggak naik ke dalam nozzle-nya. Dan udah, gitu aja. Unitnya simple, warnanya girly banget, tapi ini unit bagus buat pemula. Buat pemula yang baru mau masuk ke dunia airsoft, ini bagus banget. So, that's it for the video today. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. And I'll see you guys some other time.